Baik, sebelum mulai acara, saya akan bacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, tidak menyalakan mic ketika tidak ingin berbicara atau bertanya. Yang kedua, tertib saat acara, tidak melakukan kegiatan lain selama acara. Yang ketiga, untuk para tamu undangan, diharapkan on kamera selama acara berlangsung. Baik, semoga semuanya bisa dipenuhi dalam acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Farhad Khairul selaku Direktur PT Fertility Seed Indonesia. Yang terhormat Bapak Ahsan selaku Kepala Desa setempat. Yang terhormat Ibu Asri Mulyani selaku Investor Utama PT Fertility Seed Indonesia. Yang terhormat Ibu Tania Fitriani Puspa selaku Petugas Dinas Pertanian. Yang terhormat Ibu Magfira Pasya selaku Ketua DPSB setempat, serta yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara temu bisnis Fertility Seed Indonesia. Meski harus dilaksanakan secara online, saya berharap semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pagi hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, talk show. Yang keenam, seminar. Yang ketujuh, hiburan. Yang terakhir, doa dan penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Arjuna Bagaskara. Untuk Saudara Arjuna, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man zahada fa innama yuzahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Wallazina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in zahadaka litusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wallazina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon tangan kanannya berada di dada ya.
Baik, terima kasih. Hadirin dimohon siap kembali. Selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur PT Fertility Seed Indonesia pada Bapak Farhad Khairul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbihi Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Asri Mulyani selaku investor utama PT Fertility Seed Indonesia, yang terhormat Ibu Tania Fitriani Puspa dan Willy Alia Chandra selaku Dinas Pertanian, yang terhormat Ibu Makfira Pasya selaku Ketua BPSB Jawa Tengah, dan yang saya hormati seluruh hadirin tamu undangan dan audiens pada Temu Bisnis hari ini. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan hasil produksi tanaman adalah berasal dari benih. Benih unggul harus mempunyai sifat seperti potensi hasil yang tinggi, cepat berbuah, tahan hama penyakit, dan tahan terhadap stres lingkungan dan sebagainya. Selama ini petani sudah menggunakan benih yang bermutu, namun itu masih jumlah yang terbatas, terutama karena adanya bantuan dari pemerintah. Sedangkan jika tidak ada bantuan dari pemerintah, maka petani lebih memilih menggunakan gabah hasil panennya. Tahun 2020, pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan era 4.0. Namun, apakah sektor pertanian kita siap? Nah, itu akan menjadi pertanyaan kita bersama. Oleh karena itu, PT Fertility Seed Indonesia hadir untuk membantu menuju industri 4.0 dengan memprioritaskan petani dan sebagai sahabat bagi pertanian. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Direktur kita. Sambutan selanjutnya dari Kepala Dinas Pertanian pada Bapak Arya Chandra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Direktur PT Fertility Seed Indonesia Bapak Farhad Khairul dan para staf PT Fertility Seed Indonesia. Yang terhormat investor utama Ibu Asri Mulyani, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Hasan, dan yang terhormat kepada petani mitra, dan terima kasih kepada teman-teman saya dari Dinas Pertanian, dan terima kasih kepada para audien yang telah hadir dalam acara Temu Bisnis ini. Perindustrian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebab, selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pengembangan sektor perindustrian tidak dapat dilakukan secara parsial, namun memerlukan pendekatan yang komprehensif dan simultan dari seluruh unsur. Pertama yang dirasa urgen untuk mau dibenahi adalah bagaimana membangun semangat inovasi dan kreativitas, sebab inovasi merupakan kunci utama menenangkan persaingan. Kreativitas dan inovasi akan meningkatkan daya saing perindustrian yang mampu menekan biaya produksi serendah mungkin. Karena itu, dengan diadakannya temu usaha ini, diharapkan dapat menjadi wahana pembelajaran bagi para pelaku perindustrian agar pelaku perindustrian mengetahui cara membangun kreativitas dan inovasi, sehingga menciptakan keunggulan produk yang berkelanjutan. Terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengadakan kegiatan temu bisnis ini. Semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kiranya sambutannya perlu saya sampaikan. Atas segala kehilafan dan kurangan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arya Chandra. Acara selanjutnya merupakan acara inti dari Temu Bisnis kali ini, yaitu talk show yang akan dibawakan oleh moderator kita, Anissa Fitrianita. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat pendidikan dari moderator kita. Nama Anissa Fitrianita,
tempat tanggal lahir Kebumen 16 Oktober tahun 1999, riwayat pendidikan saat ini sekolah vokasi IPB D3 jurusan Teknologi Industri Benih, untuk gelar pekerjaan marketing sekretaris di PT Fertility Seed Indonesia. Baik, langsung saja. Ini dia Anissa Fitri Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Hanifah sebagai moderator yang akan memandu jalannya talk show pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown talk show kita. Yang pertama yaitu pemutaran video mengenai, yang kedua yaitu seminar mengenai PTFIT bersama narasumber, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Untuk acara pertama yaitu pemutaran video mengenai PTFIT. Selamat menyaksikan. PT Fertility Seed Indonesia adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang perbenihan, memulai aktivitas di Indonesia sejak tahun 2020. PT Fertility Seed Indonesia memiliki visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan industri benih yang modern, mandiri, unggul, dan berkelanjutan. Serta misi yaitu kepuasan petani merupakan prioritas utama dengan memberikan benih kualitas terbaik dan harga terjangkau bagi para petani. Memproduksi dan memasarkan produk perbenihan yang bermutu dengan varietas unggul dan tahan hama penyakit. Memberikan layanan dan pembinaan terhadap penyalur dan petani untuk lebih sejahtera. PT Fertility Seed Indonesia berlokasi di Jalan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk mendukung perkembangan produk, PT Veko memiliki lahan penelitian yang berlokasi di dataran rendah, menengah, tinggi, seluas total 30 hektar. Tim penelitian dan pengembangan terus-menerus mengembangkan dan menghasilkan produk dengan teknologi pemuliaan. Penelitian lapangan yang dilakukan di berbagai sentra produksi di Indonesia sehingga produk yang dihasilkan merupakan benih yang berkualitas, tahan hama dan penyakit, memiliki adaptasi yang luas, meningkatkan pendapatan petani, memiliki cipta rasa, serta diminati konsumen akhir. PT Fertility Seed Indonesia Memiliki sarana laboratorium yang lengkap, yaitu laboratorium pengujian mutu untuk pengujian DB dan vigor benih, untuk kadar air benih, dan rak fraksi benih. Laboratorium fitopatologi, serta laboratorium biomolekular. Dalam memproduksi benih yang berkualitas, tim produksi bekerja sama dengan petani binaan yang menjadi mitra untuk memproduksi benih tanaman yang dibutuhkan. Selain memberikan bimbingan teknis kepada para petani binaan, tim produksi dan tim penjamin mutu melakukan pengawasan selama proses produksi benih, mulai dari persiapan benih, kondisi penanaman, pembibitan, pemeliharaan tanaman, proses penyerbukan hingga panen sampai pengiriman benih ke pabrik untuk proses lebih lanjut. Kegiatan pengolahan benih cabai, tomat, dan melon dilakukan oleh tim pengolahan dengan melakukan sortasi, quality control, hingga pengemasan. PT Fertility Seed Indonesia memiliki moto yaitu SANS, speedy, cepat, tepat, dan akurat, unik, berbeda tapi unggul, new challenge, menciptakan kemampuan yang lebih, service level up, lebih dari yang diharapkan. PT Fertility Company, the future of farming. Baik, untuk acara kedua yaitu seminar mengenai PTFIT bersama narasumber. Untuk narasumber kita kali ini merupakan salah satu seorang yang penting di perusahaan FIT. Ia merupakan seorang manajer bagian marketing yang bernama Sofi Azhara, lahir di Jakarta pada 12 Agustus 2000. Untuk riwayatnya, ia pernah bersekolah di MI Mahat Al Zaitun, di MTS Mahat Al Zaitun, di MA Mahat Al Zaitun, dan yang terakhir yaitu di D3 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dan sekarang ia merupakan seorang manajer di PT Fertility Seed Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita panggilkan Sofi Azhara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Baik, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu.
Saya senang sekali rasanya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja kita masuk ke materi seminar kita kali ini. Di sini saya akan mengenalkan mengenai perusahaan kami lebih jelasnya. Jadi untuk PT Fertility Seed Indonesia sendiri, kami adalah perusahaan dari Semarang. Untuk tahun berdirinya sendiri, kami baru berdiri sejak tahun 2020 ini. Kami sendiri adalah perusahaan asing dari Thailand yang berkeinginan untuk membuka cabang di Indonesia. Kenapa kami ingin membuka Indonesia? Sebab kami lihat dari segi iklim hampir sama dengan di Thailand. Terus juga pasarnya memungkinkan, sehingga kami pun memutuskan untuk membuka cabang di Indonesia. Seperti itu. Lalu ini Bapak Ibu juga bisa lihat, kami sendiri juga tidak main-main dengan produk yang kami keluarkan, sudah tersertifikasi dengan baik. Lalu untuk saham, kami juga bekerja sama dengan PT Andalas Mandiri Putra Indo. Nah, lalu untuk sejarahnya sendiri, kami adalah perusahaan yang berasal dari Thailand, tepatnya di Bangkok. Jadi kami ini bergerak di bidang pembenihan hortikultura, khususnya di cabai, tomat, dan melon. Lalu untuk lokasi kantor pusatnya, kami berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kata Fertility Seed Indonesia sendiri itu maknanya kesuburan. Yang kami harapkan nantinya perusahaan ini menjadi perusahaan hortikultura yang membantu sektor pertanian hortikultura di Indonesia. Seperti itu. Lalu untuk makna dari logo kami, untuk daun ini menandakan kesuburan. Maka di nama awal kami itu kami sebutnya fertility. Lalu untuk benih tanaman itu menggambarkan simbol cikal bakal dan eksistensi. Dan untuk akar itu menggambarkan perusahaan PT FIT yang berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Lalu untuk lambang tunas itu menggambarkan akan memberikan kehidupan yang subur, begitu. Nah, untuk merek dagangnya ini kami logonya daun kembar. Daun kembar sendiri ini diambil dari logo, gitu. Lalu untuk visi misi kami ialah menjadi perusahaan industri yang benih, modern, mandiri, unggul serta berkelanjutan. Lalu untuk misi kami, kepuasan petani merupakan prioritas utama dengan memberikan benih kualitas terbaik dan harga yang terjangkau bagi para petani. Memproduksi dan memasarkan produk perbenihan yang bermutu dengan varietas unggul dan tahan hama penyakit. Lalu yang ketiga, memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap penyaluran dan petani untuk lebih sejahtera. Nah, kami juga memiliki moto, yaitu moto kami adalah SANS. S artinya speedy, cepat, tepat, dan akurat. U artinya unik, berbeda tapi unggul. N merupakan singkatan dari new challenge, menciptakan kemampuan yang lebih. S merupakan service level up, lebih dari yang diharapkan. Untuk slogan perusahaan kami sendiri itu ialah the future of farming. Dengan harapan adanya slogan ini bisa menjadi motivasi untuk kami semua, khususnya tim dari perusahaan PT FIT, untuk terus dapat memberikan yang terbaik bagi para teman-teman yang diajak bersama. Lalu untuk struktur organisasinya, Bapak Ibu bisa lihat, kami ada 4 divisi, yaitu manajer pemasaran, produksi, pengolahan, dan manajer keuangan. Nah, lalu untuk denah kantor pusat kami itu nanti kurang lebih seperti ini. Ada kebun percobaannya juga. Kami juga memiliki laboratorium tersendiri. Dan untuk partner logistik, nantinya kami pun juga bekerja sama dengan salah satu delivery yang berasal dari Thailand. Namun dia juga sekarang sudah beroperasi di Indonesia. Nah, untuk wilayah pemasarannya, kami akan memasarkan di kota-kota kabupaten ini.
Yang pertama Sukabumi, Banyuwangi, Gerobokan, Banjarnegara, Kebumen, Malang, dan Blitar. Untuk alasannya sendiri, kenapa kami lebih memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah pemasarannya? Karena wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah yang cocok untuk penanaman hortikultura. Juga mayoritas di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mata pencariannya adalah petani, sehingga berdasarkan analisis pasar kami, daerah-daerah tersebut cocok untuk dijadikan wilayah pemasaran, begitu. Lalu untuk daftar varietas yang kami gunakan, ini yang pertama untuk tomat, ada tomat varietas merah. Untuk tomat merah sendiri, ini memiliki potensi hasil 30-50 ton per hektar. Toleran terhadap penyakit bakteri layu, lalu dia juga bagus untuk di dataran rendah. Untuk bentuk buahnya sendiri, bulat dan agak gepeng. Lalu untuk varietas tomat yang selanjutnya, kami ada Tora IPB. Nah, Tora IPB ini buahnya bagus. Bentuknya lonjong seperti pom, lalu juga potensi hasilnya 14-28 ton per hektar. Daerah adaptasinya juga sesuai untuk dataran rendah. Lalu untuk varietas cabai, kami ada cabai keriting yang pertama, varietas yang berumur pendek, kurang lebih 88 sampai dengan 95 HST, dengan potensi hasil 16,1 ton per hektar untuk sekali panen. Dan varietas ini beradaptasi dengan baik di dataran medium dengan ketinggian 510 sampai 550 mdpl pada musim kemarau basah. Lalu untuk yang kedua kami ada varietas cabai, varietas barak. Varietas ini juga bagus karena dia memiliki ketahanan atau toleran terhadap musim hujan, mampu beradaptasi baik pada lahan gambut, serta dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah dan medium. Lalu selanjutnya untuk melon. Untuk melon sendiri kami yang pertama itu memilih varietas Aramis, karena varietas ini memiliki hasil buah per hektarnya yang sangat banyak, yaitu 55-60 ton, beradaptasi di dataran rendah, memiliki kulit buah yang keras, daya simpan lama, jaring buah yang tebal dan rapat. Lalu untuk yang selanjutnya ada STR11 yang memiliki potensi produksi juga sama tingginya, hasil buah per hektar bisa 53 sampai 56 ton per hektar. Lalu wilayah adaptasi juga sesuai untuk dataran rendah. Lalu untuk alur distribusi dan pemasaran PT kami itu adalah seperti ini. Pertama dari perusahaan, lalu kami akan ke distributor atau agen, nanti dari agen ke pedagang besar ke pengecer, baru nanti dari pengecer ke petani, seperti itu. Untuk agen distributornya juga, kami juga sudah nantinya akan bekerjasama dengan CV-CV yang telah kami cantumkan ini. Dan untuk distribusi pemasaran ke toko-toko belinya itu seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, itu nanti kami akan bekerja sama dengan toko-toko ini. Jadi nanti dari pihak pedagang besar ke pengecer itu juga sudah ada ketentuannya untuk toko-tokonya itu siapa aja yang akan kita targetkan. Seperti itu. Lalu untuk strategi promosinya juga untuk PT Fit, ini kami melalui yang pertama itu ada iklan. Iklan ini kami melalui media sosial pertama. Media sosial melalui Instagram, yang dimana nanti di Instagram ini akan berisi sebuah edukasi dan info-info terkait perusahaan dan lain sebagainya. Lalu untuk brosur ini nanti juga akan kami gunakan untuk acara-acara expo atau acara-acara bazar. Kami bagikan kepada hadirin yang hadir pada acara tersebut, juga kepada para tamu undangan, sehingga mereka bisa lebih mengenal tentang perusahaan PT Fit sendiri. Seperti itu. Lalu untuk banner yang akan digunakan ketika expo atau bazar, ini adalah seperti ini. Nanti biasanya akan kami taruh di depan atau di sisi-sisi lainnya yang menurut kami strategis. Lalu untuk kartu nama, pastinya nanti juga
para partner akan mendapatkan kartu nama tersebut, sehingga mudah ketika ingin mengkontak kami ataupun ingin melihat Instagram kami, itu sudah ada keterangannya di kartu nama tersebut. Seperti itu. Tertera alamat juga, sehingga jika Bapak dan Ibu saat ingin berkunjung langsung untuk melihat perusahaan kami, itu bisa sekali. Lalu untuk media massa, kami juga melakukan pengiklanan lewat radio, terutama Radio El Sinta Semarang. Kami bekerja sama dengan Radio El Sinta. Lalu untuk keuntungan dari bekerja sama dengan kami. Jadi untuk para distributor, investor, dan jajaran-jajaran lainnya, nantinya jika bekerja sama dengan kami, untuk distributor sendiri kami akan memberikan merchandise berupa kaos, tas seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar, jika memenuhi persyaratan pembelian tertentu. Gitu. Untuk pemberian kalender sendiri itu akan kami bagikan secara gratis setiap tahunnya untuk para distributor dan para petani mitra, seperti itu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Sofia Zahra. Yang ketiga merupakan sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan tangannya dan menyebutkan namanya. Untuk pertanyaannya, kami batasi sampai 6 pertanyaan. Silakan kepada audiens. Oke, baik. Untuk selanjutnya, terutama untuk perusahaan, terima kasih atas presentasi dan izin bertanya gitu ya. Ya, baik, Mage. Perusahaan kan melakukan sertifikasi mandiri ya, dan sudah mendapatkan sertifikat 5 meter. Lalu untuk ketentuan sertifikasi ini mengikuti standar apa? Baik, saya langsung jawab untuk Ibu Mage. Jadi begini Bu, untuk ketentuan standar sertifikasi sendiri, itu kami mengikuti standar sesuai yang ada di Indonesia, gitu Bu. Mengikuti ketentuan pemerintah berarti ya? Iya, benar sekali. Boleh bertanya lagi? Boleh Bu, silakan. Silakan Ibu Mage. Lalu bagaimana ya prosedur pengujian benih yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah sama dengan yang dilakukan oleh BPSB? Baik, saya langsung jawab ya Bu. Untuk prosedur sendiri itu pasti kami mengikuti dengan yang ada di Indonesia, pastinya sesuai dengan BPSB. Karena kami tahu bahwasannya ketentuan di Thailand dengan Indonesia pasti memiliki perbedaan. Maka dari itu, untuk prosedur pengujiannya pun kami mengikuti yang ada di Indonesia, sehingga benih yang kami pasarkan sesuai dengan kriteria yang ada di Indonesia, seperti itu Bu. Terjawab. Baik. Apakah sudah terjawab? Izin menambahkan. Iya, silakan. Jadi untuk pengujian mutu benih di perusahaan kami, yang pertama itu mengikuti aturan dari pemerintah, mulai dari mutu genetik, fisiologis, fisik, sampai ke kesehatan. Jadi kita mulai dari proses penanaman itu kita pantau terus, perawatan, hingga panen dan pengujian kesehatannya pun akan selalu kita analisis buat mutunya gitu. Jadi buat standar, kita sudah mengikuti standar di Indonesia dan kita sudah mendapat sertifikat dari badan pengawas sendiri gitu Ibu Mage. Oh baik, terima kasih ya Pak Direktur atas penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi, apakah perusahaan bekerja sama dengan petani mitra? Baik, saya langsung jawab ya Bu. Jadi untuk pertanyaan Ibu barusan, ya kami bekerja sama dengan petani mitra. Lalu saya ingin bertanya lagi, perusahaan kan tadi sudah dikatakan tahu prinsip genetik dari benih dan perusahaan juga melakukan bekerja sama dengan petani mitra. Lalu bagaimana sih perusahaan menjaga prinsip genetik benih tersebut? Untuk menjaga mutu genetik perusahaan kami sendiri, kami pastinya akan melakukan quality control ya terhadap barang-barang yang hendak didistribusikan ke daerah-daerah. Lalu kami juga pastinya akan memberikan edukasi kepada para teman-teman petani dan para teman-teman distributor
terkait cara penyimpanan benih serta pengolahan benih tersebut ketika di lapang, sehingga mutu benih yang sudah kami jaga saat di perusahaan itu bisa tetap terjaga ketika hendak dipakai petani dan ketika sudah didistribusikan ke tempat-tempat tertentu. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah terjawab? Ini cukup memuaskan. Terima kasih kepada perusahaan Fertility. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau Izin bertanya, saya dari Petani Mitra. Boleh, silakan. Apakah suara saya terdengar jelas? udah jelas? Di sini untuk edukasi yang diberikan kepada petani itu seperti apa ya? Baik, Bapak Reza, saya akan langsung jawab ya pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya, pertanyaannya sangat bagus. Untuk edukasi yang nanti akan kami berikan kepada petani itu merupakan edukasi cara budidaya tanaman dari hulu ke hilir, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman hingga panen. Jadi nantinya kami akan ada sistem seperti penyuluhan kurang lebih, dan juga kami nanti juga akan ada turun ke lapang, sehingga ketika turun ke lapang itu kami bisa langsung untuk mengontrol sekaligus mengajarkan cara budidaya tanaman itu sendiri gitu. Kami juga akan selalu memantau perkembangan petani hingga dapat terhindar dari gagal panen. Seperti itu, Bapak Reza. Apakah sudah terjawab? Baik. Bagaimana Bapak Reza? Ya sudah, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Silahkan yang lainnya. Izin bertanya, saya selaku distributor ingin bertanya untuk penentuan harga benih dari distributor pada pelanggan, apakah diatur sepenuhnya oleh perusahaan atau tidak? Nah, jika diatur sepenuhnya oleh perusahaan, apabila distributor menyalahi aturan tersebut, sebagai contoh menaikkan harga tanpa sepengetahuan perusahaan, apa saja sanksi yang akan diberikan kepada distributor tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu dari pihak distributor yang telah bertanya pertanyaan yang sangat bagus. Baik, saya langsung jawab ya Bu pertanyaannya. Jadi untuk penentuan harga distributor ke pelanggan itu sudah perusahaan tentukan. Kenapa kami tentukan? Karena agar harga tetap stabil. Tidak ada kesenjangan harga antara dari distributor A atau distributor B ke para petani gitu. Jadi apabila distributor ingin menaikkan labanya, itu bisa didiskusikan lebih lanjut nantinya kepada perusahaan kami. Yang penting ada komunikasi terlebih dahulu, jadi tidak boleh asal-asalan begitu Bu. Sehingga kami punya catatan yang jelas terkait harga-harga distributor. Seperti itu. Untuk sanksinya sendiri, itu tergantung seberapa besar atau seberapa serius kasus yang terjadi di lapangan. Konsekuensinya bisa berupa putusan kontrak kerjasama atau sanksi lainnya yang kami lihat berdasarkan kasus nanti saat di lapangan. Seperti itu Ibu. Apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin bertanya. Oh ya, silakan kepada Ibu Asri. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pihak investor ingin bertanya, apa kelebihan dari usaha yang saudara akan jalankan sehingga dapat meyakinkan kami sebagai investor Anda? Baik, terima kasih kepada investor pertanyaannya. Sangat bagus sekali, ya akan langsung saya jawab ya. Untuk kelebihan perusahaan kami sendiri, kami pertama adalah merupakan perusahaan asing dari Thailand yang sudah sangat terpercaya di sana, sehingga kami menjamin perusahaan kami mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap konsumen. Lalu produk yang kami jual juga sudah melalui pengujian mutu yang ketat, sudah melalui penelitian cocok tanam dan cocok untuk ditanam di Indonesia, sehingga pasar kami di Indonesia terbuka sangat lebar. Begitu Ibu Asri, apakah jelas? Baik, cukup jelas. Ada satu pertanyaan lagi. Baik, silakan. Seberapa besar pasar dan potensinya untuk startup dari perusahaan yang saudara akan jalankan? Untuk seberapa besar pasar ya dan potensi untuk startup kami, itu pertama kami sudah menganalisis dari analisis pasarnya. Jadi kenapa tadi juga berkaitan dengan daerah yang kami pilih.
Daerah yang kami pilih adalah daerah yang benar-benar mata pencahariannya dominasi bertani dan dominasi memproduksi tanaman hortikultura. Sehingga dengan adanya analisis pasar tersebut, kami yakin bahwasannya pasar untuk produk yang akan kami pasarkan nantinya itu terbuka lebar, begitu Bu. Terlebih kami juga nanti akan bekerjasama dengan para hadirin yang ada di sini, para distributor dan para petani mitra, gitu. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Bu Asri. Kepada penyanyi yang lain silahkan yang mungkin mau bertanya. Cek, Iya, apakah sudah jelas? Sudah jelas, sudah. Baik, Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya mewakili dari masyarakat setempat. Tadi ada event untuk temu tani. Nah, kemudian saya akan bertanya apa saja yang nanti akan dilakukan selain penyuluhan. Kemudian untuk eventnya sendiri itu berapa kali dalam 1 tahun? Karena tentunya di sini masyarakat sangat terbantu kalaupun ada pelatihan seperti itu, jadi bisa memanfaatkan SDM yang ada di sini. Itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah yang telah bertanya. Akan langsung saya jawab. Untuk strategi promosi tadi ya, berkaitan dengan strategi promosi sendiri. Itu kami lakukan dengan penyuluhan, terutama untuk kepada para petani. Nah, untuk event penyuluhan sendiri, ini kami lakukan itu dalam setahun sekali. Karena kami baru startup, jadi sekali dulu per tahun. Jika nantinya seiring berjalannya waktu ada perubahan, itu pasti nanti akan kami infokan kembali. Jadi nanti konsepnya itu adalah kami mengadakan promosi dan bonus dengan memperkenalkan demplot dari benih yang akan diproduksi dan lebih dekat dengan petani. Dengan edukasi yang kami berikan juga kami ada modul tersendiri yang sudah kami siapkan, sehingga kami pastikan petani bisa mendapatkan ilmu baru dari penyuluhan tersebut. Seperti itu Bapak. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas informasinya. Semoga di lain waktu bisa berbagi ilmu kembali. Sekian acara Talkshow kali ini. Saya Anissa Fikri Hanifah, pamit undur diri. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga Talkshow tadi bermanfaat ya bagi kita semua. Untuk selanjutnya, sebenarnya ada pemberian kenang-kenangan dari kita, dari Pak Direktur untuk kepada para tamu undangan. Baik, terima kasih kepada teman-teman tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bercerita, bertukar pikiran bersama di Temu Bisnis PT Fertility Seed Indonesia. Mungkin ini sebagai piagam yang kita persembahkan buat teman-teman, buat bapak-bapak tamu undangan. Terima kasih banyak. Ini piagamnya bisa diminta melalui operator di balik layar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, hadirin yang berbahagia, dan kita semua telah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada tamu undangan, moderator, serta para hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara Temu Bisnis ini. Semoga kita terus bisa menjalin silaturahmi dan diberikan kesehatan yang selalu untuk kita semua. Setelah acara ditutup, para hadirin diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat karena kita ada foto bersama. Mungkin dari teknisi bisa di screenshot, mungkin bisa bergaya Bapak para hadirin. 3, 2, 1. Saya lagi intinya 3, 2, 1. Mungkin saya akan tutup ya. Saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.